Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Fajar Khatami dengan NPM 225506100. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai configure VLANs and trunking di paket tracer. Jadi nantinya ini akan ada dua topologi. Jadi ini ada topologi yang pertama dan ini ada topologi yang kedua. Mungkin saya akan membuat dulu untuk topologi dan konfigurasi di eh, yang pertamanya. Dapat kita buat dulu. Di sini terdapat dua PC, mana ada PC A dan PC B, lalu terdapat dua switch. Selanjutnya kita hubungkan dengan kabel copper straight through jika device-nya berbeda. Ini internet terhubung ke F06, dan jika device-nya itu sama maka akan pakai crossover. Ini F01 ke F01. Lalu dari switch ini F018 ke pas Ethernet 0. Lalu setelah itu kita hubungkan juga kabel konsolnya di sini. S132 kita hubungkan ke konsol. Begitu juga dengan switch 2 ke PCB. Untuk mempermudah kita ubah dulu namanya menjadi PCA. Ini jadi S1, ini jadi S2. Lalu ini kita ubah juga jadi PCB. Oke, sudah. Selanjutnya langkah pertamanya kita uh, mengkonfigurasi dulu IP di PC-nya. Jadi kita langsung masukkan aja di PCA ini. Kita konfigurasi untuk IP address, subnet mask, dan default gateway-nya. Masukkan aja default gateway-nya. Lalu kita juga konfigurasi di PCB. Oke, sudah kita konfigurasi untuk IP dan subnet mask dan default gateway di PC. Lalu kita bisa langsung masuk ke part 1 step 2, yang dimana di sini kita masuk ke terminal. Ini untuk konsol ke switch yang terhubung. Jadi PCA ini terhubung dengan switch 1. Kita enable config terminal. Mungkin hal pertama yang kita lakukan adalah untuk mengganti nama. Juga saya mau mengatur no IP domain lookup agar kalau ada salah mengetikkan dia tidak lama. Di sini kita ganti namanya jadi S1. Mungkin selanjutnya kita ganti konfigurasi dasar, enable secret class untuk mengatur password privilege mode-nya. Lalu kita masukkan console 0, atur passwordnya Kisco. Lalu kita atur untuk login. Untuk line VTY 0 juga, line VTY. Baik, sudah bisa. Line VTY 04. Password juga Cisco. Atur sebagai login. Lalu ini service password crypt
Shit. Kita buat banner, kita copy aja, kita paste. Sudah, lalu eh, kita atur interface untuk VLAN satunya. Kita buat interface VLAN satu, yang mana ini IP address yang kita masukkan. Kita atur no shutdown agar dia menyala, karena defaultnya dia itu mati ya. Lalu setelah ini selesai, kita exit. Lalu untuk eh, port-port atau interface lain yang tidak terhubung, ini bisa kita atur sebagai mati atau shutdown. Dapat dilihat di sini kita mengatur uh, interface di range F02 sampai 5, F07 sampai 24, dan gigabit Ethernet 01 sampai 2 itu kita shutdown. Sudah, setelah itu kita langsung aja copy running config startup config. Oke, sudah dibuat konfigurasinya. Di sini kita sudah menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke startup konfigurasi. Lalu kita atur juga untuk S2-nya. Jadi kita masuk melalui terminal di PCB. Kita enable. Setelah enable, kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita atur namanya menjadi S2. Lalu kita sama ya, konfigurasi kita atur password dulu. Oh, saya juga aturin no IP main lookup. Lalu kita enable secret class. Cisco login line VTY 04, password Cisco login. Oke, sudah. Kita bisa exit dulu ya. Service password encryption. Itu juga buat banner. Oke, lalu kita juga atur untuk interface VLAN satunya. Interface VLAN 1, kita masukkan IP-nya. Lalu kita atur no shutdown ya agar menyala. Berikutnya juga kita atur interface yang tidak kita gunakan untuk kita atur ke shutdown. Kita atur shutdown, maka dia sudah down semua. Lalu kita exit. Lalu langsung kita copy running config startup config. Sudah kita copy running config-nya ke startup config. Kedua switch ini sudah kita berikan konfigurasi. Lalu kita tes network connectivity-nya. Kita akan ping PCA ke PCB. Di sini coba kita ping PCB dari PCA.
192.168.10.4. Coba ping, dia terhubung atau mendapati respon. Lalu dari PCA ke S1 itu dia belum bisa karena kita coba dulu ping 192.168.1.11. Nah, ini kita ping ke S1 itu tidak bisa. Dapat dilihat di sini request timeout ya, tidak menerima respon dari S1. Begitupun ketika kita ping dari PCB ke S2. Kita ping 192.168.1.12. Ini juga tidak bisa di RTO. Lalu ketika kita mencoba ping sesama switch, ini dia bisa ping 192.168.1.11. Titik 12. Nah, sukses masih. Nah, sudah sukses, rate is 100%. Mengapa dari PCA ke switch atau dari PC ke switch itu tidak bisa ngeping? Karena uh, ketika mencoba ngeping ke device yang berbeda subnet itu nggak bisa. Ini karena kan uh, default gateway-nya itu harus ada untuk kita ngeroute ke subnet, ke antara subnet ke subnetnya gitu. Jadi harus ada sama default gateway-nya. Lanjut ke part kedua. Di step 1 di sini kita akan membuat uh, segmentasi tiap VLAN-nya gitu. Jadi kita membuat VLAN beserta namanya. Jadi di sini kita masuk dulu ke konfigurasi terminal. Kita masuk ke VLAN 10. Lalu kita namain dengan operation. Lalu kita buat VLAN 20. Kita namain dengan parking lot. Kita buat VLAN 99. Kita namain dengan manajemen. Kita buat VLAN 1000. Ini kita namain dengan native. Kita add. Ketika show IP brief, show VLAN brief maksudnya, sorry. Nah, dapat dilihat di sini kita telah membuat 4 VLAN baru, yaitu ada VLAN 10 dengan namanya operation, VLAN 20 dengan namanya parking lot, dan VLAN 99 dengan namanya manajemen, dan VLAN 1000 dengan namanya native. Dengan statusnya di sini sudah aktif ya. Begitu juga dengan di switch 2, kita juga atur, kita buat VLAN masuk ke konfig dulu. Kita atur VLAN 10 itu name-nya operations. VLAN 20 name-nya parking lot. VLAN 99 name-nya manajemen.
9000 name-nya native, kita add, kita show VLAN brief. Dapat lihat di sini sama seperti di S1, kita membuat 4 VLAN baru beserta namanya. Lalu kita kembali ke S1. Dan juga di sini VLAN defaultnya itu adalah VLAN 1 karena uh, setiap port di sini juga itu assign-nya itu by default di VLAN 1 juga. Lalu selanjutnya kita masuk ke step 2 yaitu assign VLAN to the correct switch interface. Jadi di interface di sini kita ke interface F06, itu kita ganti switch portnya, kita ganti portnya itu menggunakan switch port mode jadi akses, yang mana kita atur uh, di port tersebut aksesnya di VLAN 10. Ini yang terhubung dengan PC. Lalu uh, di sini dari VLAN 1 kita mau uh, mengubah IP manajemen IP address-nya dan mengkonfigurasinya ke VLAN 99. Jadi kita masuk dulu ke interface VLAN 1, kita atur no IP address agar IP di VLAN 1 ini dihapus. Lalu kita masuk ke interface VLAN 99, kita masuk ke VLAN 99, lalu kita masukkan IP-nya, kita copy aja, lalu di sini kita paste, nah, lalu di sini kita end. Nah, jika kita show VLAN brief, dapat dilihat di sini uh, VLAN 10 dengan nama operation itu portnya terdapat port fast Ethernet 06 karena tadi kita sudah mengaturnya di sini untuk mengganti mode akses dan aksesnya ada di VLAN 10. Lalu ketika kita masukkan show IP interface brief, nah dapat dilihat juga bahwa di sini VLAN satunya tidak terdapat IP address, sudah unassigned, sedangkan di VLAN 99 kita sudah assign IP yang terdapat di VLAN 1 sebelumnya. Namun di sini protokol di VLAN 99 itu masih down karena VLAN 99 belum kita hubungkan ke port manapun, jadi dia masih down protokolnya. Selanjutnya di sini kita atur di switch 2, kita kembali ke PCB, kita atur juga di switch 2 ini, namun di interface F018. Masuk ke switch port mode akses untuk mengubah port modenya menjadi akses. Lalu kita atur aksesnya itu ada di VLAN 10. Setelah itu kita atur juga, kita ambil IP address dari, kita hapus dulu IP address dari VLAN satunya dan kita buat di interface VLAN 9. Ini kita masukkan IP addressnya, kita copy aja IP addressnya, lalu kita paste, kita end.
Lalu kita show VLAN brief. Dapat dilihat di sini VLAN 10-nya itu terhubung ke port F018. Lalu kita coba show juga apa tadi, show IP interface brief. Dapat dilihat juga di sini VLAN satunya sudah unassign IP address-nya, dan di VLAN 99 kita assign IP address yang ada di VLAN satu sebelumnya. Dan juga di sini sama, protokolnya juga down karena di sini kita baru membuat VLAN 99 namun belum terhubung ke port manapun. Jadi dia hanya terdaftar di database saja. Berikutnya eh, di kita masuk ke part 3, yang mana part 3 ini kita maintain VLAN port assignment and VLAN and the VLAN database. Eh, di sini kita mencoba mengatur port-portnya masuk ke eh, portnya itu masuk, aksesnya itu di VLAN mana aja gitu. Jadi langsung aja kita coba. Kita coba di S1, di switch 1. Kita langsung coba interface range, kita masukkan range ininya. Oh, maaf. Di sini kita range di F011 sampai 24. Kita ubah switch portnya jadi mode akses. Lalu kita atur dia di VLAN 99 aksesnya. Lalu kita end. Lalu ketika kita show VLAN brief, maka di sini dapat dilihat yang tadi ya portsnya itu ada di default semua, sekarang sebagian itu sudah berada di VLAN manajemen portnya, karena kita sudah atur tadi uh, switch portnya ada aksesnya ada di VLAN 99, yaitu manajemen. Ini tadi di 11 sampai 24 fast ethernetnya. Lalu kita coba masukkan fast ethernet 011 dan fast ethernet 21 itu ke VLAN 10. Kita masukkan, kita copy aja, paste, kita masuk dulu konfigurasi, kita paste, kita ganti switch port akses VLAN-nya ke 10. Lalu kita add. Lalu kita show VLAN brief. Nah, di sini dapat dilihat bahwasannya eh, F011 dan F021 itu sekarang diassign ke VLAN 10. Jadi dia aksesnya ada di VLAN 10 portnya. Port F011 dan 21. Lalu kita bisa remove VLAN assignment from an interface. Jadi uh, kita bisa menghapus interface F024 di sini ke di VLAN 99 ke modenya default.
masuk konfigurasi dulu. Interface F024, no switch port, akses VLAN. Lalu kita show VLAN brief. Nah, di sini kita melakukan eh, menghapus akses assign VLAN-nya, yang mana di sini tadinya kan F24 ini ada di VLAN 99, dan ketika kita hapus di sini akses VLAN-nya, eh, dia itu masuk ke VLAN default, yaitu ada di VLAN 1. Jadi ketika kita langsung menghapusnya saja tanpa mengassign ke VLAN mana-mana pun, maka dia akan masuk ke VLAN default gitu. Lalu di sini kita remove akan melakukan remove a VLAN ID from a VLAN database. Jadi uh, kita langsung coba aja. Ganti switch portnya, akses VLAN 30. Oke. Nah, di sini karena kita nih mengganti port F24 ini aksesnya ke VLAN 30, kita assign ke VLAN 30, sedangkan VLAN 30 ini sebelumnya belum kita buat. Jadi eh, di Cisco ini dia langsung creating VLAN 30 eh, ketika VLAN sebelumnya ini belum ada, namun kita langsung assign gitu. Jadi secara default dia akan langsung membuat VLAN baru. Kita coba show VLAN, kita exit dulu. Show VLAN brief. Nah, di sini dapat dilihat terdapat VLAN baru, yaitu ada VLAN 30 dengan nama defaultnya itu VLAN 0030. Di sini portnya terdapat port 24 yang sudah kita konfigurasi tadi. Selanjutnya kita coba hapus VLAN 30-nya dengan no VLAN 30. Dan ketika kita show VLAN brief. Nah, ketika kita show VLAN brief, di sini VLAN 30-nya terhapus, dan juga di sini port F024-nya juga menghilang. Jadi dia tidak kembali ke default. Jadi dia menghilang, dan untuk mengatur ini agar dia tidak hilang di interface-nya ini, tidak hilang dari daftar VLAN brief-nya ini, kita atur interface F024-nya. Kita atur interface F024-nya menjadi no switch port akses VLAN. Nah, di sini ketika kita show VLAN brief, maka dia kembali di default karena kita aturnya adalah switch port akses VLAN. Jadi agar kita tidak bingung uh, ketika kita menghapus sebuah VLAN, maka portnya juga dia itu juga ikut hilang. Jadi kita harus assign dia ke port lain, bisa ke port default atau bisa ke VLAN default atau VLAN-VLAN lainnya. Oke, setelah kita mengatur port-port ini, selanjutnya kita mengatur
eh, configure terang apa switch portnya menjadi terang gitu. Jadi kita atur portnya menjadi terang agar dia bisa mengakses atau berkomunikasi melalui antar device. Di sini yang pertama, step pertama, kita menggunakan DTP atau uh, Dynamic Tracking Protocol. Kita coba langsung aja. Coba di sini interface F01 kita masuk. Oh, kita masuk config dulu. Switch port mode dynamic desire dan desirable. Nah, jadi di sini kita atur port mode-nya itu ke dynamic desirable yang mana ini merupakan DTP itu. Jadi kita mengubah dia trunkingnya secara otomatis. Nah, di sini dapat kita lihat di sini sudah melakukan trunking. Ini ketika kita buka di S2, maka dia juga terdapat pesan yang sama gitu. Karena dia sudah melakukan trunking secara otomatis. Lalu di sini ketika kita show VLAN brief di S1 maupun S2, aduh, show VLAN brief, maka di sini F01-nya itu menghilang karena kita atur F01-nya tadi sebagai trunk gitu. Dia eh, tidak masuk lagi ke port di VLAN. Tidak sebagai akses lagi modnya. Begitupun ketika kita coba di S2, di switch 2. Aduh, scope enable class. Nah, coba kita show VLAN brief. Nah, dapat lihat di sini F01 juga hilang. Lalu coba masuk lagi ke S1-nya. Ketika kita ngetik show interface trunk. Nah, kita bisa dapat lihat di sini port F01-nya mode-nya itu desirable dan statusnya sudah tracking dengan native VLAN-nya itu 1. Jadi di sini F01-nya sudah trunking gitu. Sudah menjadi trunk modenya. Begitupun ketika kita mengecek di S2. Show interface. Nah, sama ya. Berikutnya kita coba ping S1 ke S2. Ping ping dari S1 ke S2 ya. Ping 192.168.1.12. Sukses di sini. Coba lagi. Oke, sukses rate udah 100%, bisa. Lalu kita coba ping PCA ke PCB. Kita ping. Duh. Ya, bisa juga.
Lalu ketika kita ping dari PC A ke switch, dari PC ke switch, coba ping PC A ke switch satu, itu dia tidak bisa karena eh di sini VLAN-nya itu berbeda gitu. Ketika switch-nya ini yang terhubung, port yang terhubung ke switch itu VLAN-nya 10, sedangkan eh yang dihubungkan pada switch-nya itu VLAN 99 gitu. Switch are in VLAN 99 dan PC are in VLAN 10. Jadi PC dan switch itu berbeda VLAN. Jadi untuk ngeping antara kedua device tersebut itu tidak berhasil. Kita coba ngeping di PC B, ping 12. Maka ini juga akan gagal. Berikutnya, step 2, kita akan mengeset uh, switch port mode terangnya itu secara manual gitu, konfigurasi secara manual. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita masuk ke konfigurasi. Setelah masuk konfigurasi, kita ke interface F01, kita switch port mode terang, kita ubah F01 jadi mode terang, lalu kita show interface terang. Wah, kita end dulu, kita show interface terang. Nah, maka di sini dia juga akan trunking gitu, modenya on, nanti VLAN. Selanjutnya kita masuk ke interface, kita masuk konfigurasi, interface F01, switch port terang native, VLAN-nya 1000. Oke. Nah, di sini kita memasukkan terangnya secara manual dan PS2, kita coba show interface terang. Nah, sini juga dia sudah trunking juga. Dan mengapa yang tadi ini tidak bisa terhubung? Karena uh, sebenarnya tidak semua equipment yang ada di sini itu bisa menggunakan DTP. Jadi DTP di Cisco ini uh, dia mengubah menjadi mode terang itu secara otomatis, dan tidak semua device di sini ini mendukung DTP ini. Jadi sebagian device kita harus aturnya menjadi secara manual gitu untuk terangnya. Dan mengapa di sini kita tidak menggunakan VLAN 1? Karena uh, itu terlalu berbahaya untuk security risk-nya, resiko keamanannya. Jadi kita menggunakan native VLAN agar kita bisa menggunakan VLAN 1 ini untuk default, informasi default. Jadi secara komunikasi, semua komunikasinya itu lebih aman gitu, tidak terkontaminasi dengan pihak-pihak luar. Lalu di topologi selanjutnya, di sini kurang lebih sama, namun di sini bedanya dia ada satu laptop, satu PC, satu switch, dan satu router. Yang dimana uh,
di sini kita mengatur di sini terdapat port-port yang digunakan itu dari PC ke switch itu menggunakan fase Ethernet 0 ke 01 di switchnya, dan dari laptop itu di switchnya di F04 terhubungnya di laptopnya fase Ethernet 0, dan terhubung ke router itu di fase Ethernet 0, maaf, di laptop tadi fase Ethernet 02 yang di ininya, yang di switch. Lalu ketika untuk menghubungkan ke router dia menggunakan fase Ethernet 04, dan di routernya itu menggunakan gigabit Ethernet 000. Di sini terdapat dua VLAN yang kita gunakan, itu ada VLAN 10 dan VLAN 20. Itu VLAN 10 buat lab komputer dan VLAN 10 itu untuk ruang dosen. VLAN 10 terhubung ke PC dan VLAN 20 untuk terhubung ke laptop. Dan ketika kita sudah melakukan konfigurasi di PC dengan menambahkan VLAN, terus mengubah interface fase Ethernet 01-nya menjadi mode akses dan aksesnya di VLAN 10, dan begitu juga untuk 02, fase Ethernet 02 itu di VLAN 20. Lalu kita masukkan IP di tiap PC-nya. Sini di PC dia sudah kita atur IP-nya sesuai dengan ini. Begitu pula di laptop. Dan selanjutnya kita mengubah interface fase Ethernet 04-nya menjadi terang modenya. Jadi agar dia terhubung ke router itu menggunakan terang fase Ethernet 04-nya. Dan di router kita atur interface gigabitnya itu uh, up gitu, jadi kita atur no shutdown akan dia menyala karena kita menghubungkannya ke interface gigabit 000. Lalu karena kita ini ya, hanya menggunakan dua VLAN, maka di sini kita hanya menambahkan sub interface saja, yang dimana kita menggunakan interface gig 000.10 dan juga menggunakan encapsulation.1 key 10. Selanjutnya kita masukkan IP address default gateway yang pertama. Untuk ini untuk PC, ya untuk PC yang .1 lalu untuk yang titik 20 ini untuk laptop. Kita masukkan default gateway-nya masing-masing. Lalu ketika kita cek konfigurasinya, ketika kita show run, di sini kita dapat melihat konfigurasi yang sedang berjalan. Yang mana di sini terdapat interface gigabit Ethernet sub interface-nya tadi yang sudah kita buat. Di sini terdapat IP default gateway-nya, begitupun juga dengan yang satunya. Dan ketika kita show IP interface brief, di sini dapat dilihat juga bahwa kita sudah men-assign tadi di sub interface titik 10 dan titik 20 di gigabit Ethernet 000 nya dengan IP default gateway masing-masing PC dan laptop. Dan ketika kita juga show IP router, di sini dapat dilihat uh, tabel routingnya, yang dimana di sini IP default gateway yang ini variably subnetted to subnets and to mask. Begitupun dengan yang titik 20-nya itu untuk laptop. Lalu ketika kita testing antara laptop dan komputer, kita coba testing di komputer aja. Kita ping tadi dia itu 1
Nah, di sini dia sudah terhubung ya. Jadi di sini konfigurasinya telah berhasil. Dari PC kita bisa ngeping ke laptop. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.